Mas Wahyu melihatnya bagaimana sih Mas dengan ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar yang mengaku bahwa dirinya lah Tuhan yang sebenarnya, Mas? Kapan Mas Yahya ajaran Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan itu kapan? Nah, ini orang-orang yang mengatakan Mas, yang menilai. Ya iya, makanya kita itu mempelajari sesuatu hal itu kan harus sampai pada sumbernya ya Mas ya. Syekh Siti Jenar tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan Mas ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak ngerti, yang nggak paham, maka akan mencerna itu secara mentah-mentah. Ya, ini kita bicara sejarah saja. Di masa lalu bahwa ada seseorang yang mencari keberadaan Syekh Siti Jenar, sedangkan pada saat itu Syekh Siti Jenar sedang dalam keadaan sholat Mas Yahya. Artinya Syekh Siti Jenar sedang dalam situasi di mana Syekh Siti Jenar ini sedang, apa kalau kata orang Jawa itu mungkin semedi ya Mas Yahya, sembahyang, sedang wening. Dan di saat itu pula, kalau tidak salah ya, kita mengingat-ingat tentang sejarah ya. Saat itu Syekh Siti Jenar kemudian mengatakan bahwa Siti Jenar tidak ada dan yang ada hanyalah Gusti Allah gitu. Nah, semenjak itulah ini diberitakan di mana-mana bahwa seolah-olah Syekh Siti Jenar ini mengaku bahwa dirinya ini adalah Tuhan. Nah, ini tentu kan sudut pandang atau persepsi yang bisa berbeda antara orang yang menilai, mendengarkan kalimat tersebut dengan orang yang mengucapkan kalimat tersebut, Mas Yahya. Nah, disinilah Mas Yahya pentingnya kita mencerna, ya, kita menggali, sehingga kita bisa betul-betul memahami makna daripada kalimat tersebut, Mas Yahya. Jadi bukan sebuah pengakuan bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah Tuhan. Kalau untuk saya secara pribadi tidak ke sana malah larinya Mas Yahya, tapi ada suatu pesan yang terkandung di dalamnya yang kalau kita mau mempelajari itu saya rasa kita akan memahami dengan benar Mas Yahya. Kira-kira apa yang mendasari Mas ketika ada orang yang bertanya di mana Syekh Siti Jenar, dan kemudian Syekh Siti Jenar menjawab Syekh Siti Jenar nggak ada, tetapi yang ada hanyalah Gusti Allah. Kita harus gimana Mas mencerna perkataan yang seperti ini? Ya, cara memahami, mencerna sebuah kalimat ya tentang sebuah peristiwa, kita itu harus menggunakan cara berpikir kita yang luas dan hati kita yang benar-benar lapang. Maka dari situ bukanlah suatu hal yang sulit untuk kita dapat mencerna atau memahami hal tersebut Mas Yahya. Sama halnya dengan ketika saya berusaha untuk mencerna kalimat itu. Makanya untuk orang-orang yang mungkin tidak mau menggunakan pikiran dan hatinya secara luas, mungkin akan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar ini adalah sesat Mas Yahya. Nah, letak sesatnya itu di mana sih Mas kira-kira? Kenapa orang-orang bisa mengatakan kepercayaan Syekh Siti Jenar ini sesat? Tentunya karena ketika ada sebuah penyampaian yang mengatakan atau mengakui bahwa dirinya adalah Gusti Allah atau Tuhan, ya tentu kan pasti banyak orang yang berpikir, wah gila ini pasti, kan begitu. Masa manusia mengaku Tuhan? Ini jelas sesat. Nih. Padahal kalau kita mampu mencerna kalimat itu, sesungguhnya kita justru akan memahami siapa diri kita sesungguhnya Mas Yahya. Makanya di pelajaran kejawen itu ada istilah manunggaling kaulo Gusti. Manunggalnya ya, artinya menjadi satu antara aku karo Gusti, aku dengan Sang Pencipta. Kalau kita mampu mempelajari ini, ya kita akan mengetahui di mana letak Tuhan yang sesungguhnya Mas Yahya. Tetapi kita bicara sejarah tentang Syekh Siti Jenar ini kan ada banyak versi ya Mas ya, karena ada banyak kepentingan di dalamnya. Tetapi kalau kita mau betul-betul mempelajarinya dengan menggunakan pikiran yang luas, hati yang luas, saya rasa apa yang disampaikan Syekh Siti Jenar adalah sesuatu hal yang sangat tepat sekali.
Karena apa? Di sini Siti Jenar sudah tidak ada kepentingan apapun, Mas Yahya. Dia tidak memperdulikan tentang agama, dia tidak memperdulikan tentang hal apapun sudah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat di saat itu. Artinya dia sudah tidak memperdulikan itu. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia bisa menyelaraskan, menjaga antara hubungannya dengan yang dia yakini sebagai Sang Pencipta atau sebagai Gusti Allah ini tadi, Mas Yahya. Tidak perlu alat, tidak perlu sarana, tidak perlu media, tidak perlu jembatan, tidak perlu kendaraan. Kalau diibaratkan tubuh fisik ini mungkin sudah tidak perlu baju untuk membungkusnya, karena isinya itu jauh lebih menentukan dibandingkan penutupnya, Mas Yahya, atau dibandingkan dengan bungkusnya. Nah, itulah yang diterapkan oleh Syekh Siti Jenar di dalam kehidupannya. Nah, tetapi kalau kita mau juga melihat dari sudut pandang yang lain, bahwasanya bukankah kita hidup ini nggak sendiri? Bukankah kita hidup ini memiliki cara berpikir yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tidak semua orang bisa menerima itu. Betul enggak? Betul. Nah, mungkin secara kekurangannya ketika itu kita jalankan di dalam kehidupan kita, khususnya saat ini, itu jadi kurang pas. Karena kita hidup nggak sendiri. Sedangkan Syekh Siti Jenar betul-betul pure. Urusan aku dengan Tuhanku ya urusanku sendiri. Nggak ada campur tangan orang lain. Dan nggak harus aku pakai baju ini untuk aku menghadap Tuhanku. Nggak harus aku pakai kendaraan ini untuk aku menghadap Tuhanku. Karena dia meyakini bahwa Tuhan Allah yang sesungguhnya sudah ada di dalam dirinya. Jadi bukan mengakui bahwa aku ini Tuhan, bukan. Tetapi dia tahu bahwa sesuai dengan keyakinan dan keimanannya, Tuhan atau Sang Maha Pencipta itu ada di dalam dirinya. Nah, ketika ini dikembangkan lagi oleh Syekh Siti Jenar, dia tahu, Mas Yahya, bahwa sepenuhnya hidup ini apa kata dia. Artinya apa? Tuhan sudah bersemayam di dalam diri kita. Jadi apa kata kita hidup ini? Mau baik, mau buruk, semua sudah ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita terlalu ego, ya, hanya seolah-olah bahwa aku nggak memperdulikan yang lain, karena aku sudah tahu sumbernya, aku sudah tahu cara menghidupkan energinya Tuhan ini gimana, aku sudah tahu caranya, bagaimana aku masuk ke dalam sifat daripada ketuhanan ini, sehingga aku tidak membutuhkan hal-hal yang lain, bukan bertentangan dengan Tuhannya, tetapi justru bertentangan dengan kehidupan kita, yang mana kita ini nggak hidup sendiri, Mas Yahya. Isi daripada apa yang disampaikan Syekh Siti Jenar itu adalah tentang bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa bertemu dengan Tuhan kapanpun, kalau seolah-olah Tuhan itu adalah sebuah wujud begitu ya. Jadi intinya kita itu bisa menyatu dengan Tuhan. Yang mana kalau kita menyatu dengan Tuhan, apapun yang kita jalani di dalam hidup kita ini niscaya akan selalu berada di jalan yang tepat, begitu Mas Yahya. Jadi nggak butuh, ya memang banyak kepentingan sehingga dikatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar ini sesat, Mas Yahya. Sesat tapi tidak menyesatkan, karena tidak membuat orang tersesat. Itu kalau paham. Justru ajaran-ajaran yang lain, termasuk ajaran di dalam kita beragama, ini justru dianggap tidak sesat, tetapi justru bisa membuat kita tersesat, Mas Yahya. Kalau kita bicara esensi daripada tujuan agama ini adalah mencapai ketuhanan loh ya, justru bisa tersesat. Karena apa? Terpatok dengan tata cara. Nah, sedangkan ajaran Syekh Siti Jenar ini, dia tidak butuh hal apapun, tidak menggunakan bungkus, tidak menggunakan alat media apapun. Dia menggunakan pure, betul-betul kesadaran dirinya, ya, di mana dia merasa Tuhan itu tidak berada di sana, tapi Tuhan itu berada di dalam diriku. Itu yang dilakukan Mas Yahya. Nah, ini digodok sedemikian rupa, ditambahi, dikurangi, ya, seolah-olah di situ Siti Jenar mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi kalau menurut pemahaman yang saya pelajari tentang ini, justru di saat itu adalah terjadinya kesuwungan di dalam dirinya Syekh Siti Jenar, di mana Syekh Siti Jenar sedang melakukan sembahyang, Mas Yahya. Jadi Siti Jenar sedang berkomunikasi dengan Tuhannya, sehingga dia menjadi satu, sampai diilmukan ada yang
menyebut manunggaling kaula Gusti dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya itu Mas Yahya. Mungkin ini bisa berbeda dengan teman-teman yang lain ya, cara mempersepsikannya, cara mengartikannya. Tetapi untuk saya secara pribadi, saya justru senang dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar, bahwasanya untuk mencapai ketuhanan tidak butuh alat apapun. Tidak harus beragama A, B, C, D, tidak harus pakai baju yang macam-macam, tetapi cukup dengan menyatukan apa yang ada di dalam diri kita dengan sumber kehidupan yang kita yakini sebagai Tuhan. Jadi sudah ada di dalam diri kita, Mas Yahya. Ya, terlepas dari banyak orang yang mengatakan bahwa kita ini berarti Tuhan ya, kita ini berarti mengaku Allah. Ya, sejatinya kita ini gambaran daripada Tuhan kok, Mas Yahya. Kita ini wadah daripada kehidupan yang mana Tuhan berada di situ. Artinya ya hidup kita ini sejatinya apa kata kita, begitulah kurang lebih, karena Tuhan sudah ada bersama kita, mau baik mau buruk semuanya sudah ada di dalam diri kita, Mas Yahya. Jadi mungkin saya lebih senang ajaran Syekh Siti Jenar yang enggak munafik, cuman bedanya kurang tepat ketika itu diterapkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita hidup ini kan ada dua sisi ya Mas Yahya, sisi kehidupan jiwa dan ada sisi kehidupan raga, yang mana dua-duanya ini saling membutuhkan. Makanya kalau orang dulu masih ada pergi bertapa itu Mas Yahya, karena dia sudah ingin meninggalkan kehidupan raganya Mas Yahya. Itu cara-caranya orang dulu Mas Yahya. Lah sedangkan sekarang kan nggak mungkin, karena kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban yang harus kita selesaikan, kita punya keluarga, punya anak, kan ini tanggung jawab kita Mas Yahya. Nah ini harus kita pertanggungjawabkan gitu loh. Jadi kita harus menjalankan dua-duanya dengan selaras. Agama ini juga penting dijalankan, ya toh. Nah, ketuhanan ini juga penting untuk kita pahami supaya bisa berjalan selaras, Mas Yahya. Ya, Mas, mungkin karena orang-orang masih terjebak ya, menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah sebuah wujud, sebuah sosok, sehingga kepercayaan Syekh Siti Jenar ini dianggap berbahaya ya, Mas ya. Takut mungkin orang-orang yang masih awam mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan, akulah Tuhan, mungkin begitu ya. Ya, makanya di dalam pelajaran kehidupan ini ada tingkatan syariat, ada tingkatan tarekat, ada hakikat dan ada makrifat, kan begitu Mas ya. Nah, di dalam mempelajari tentang keagamaan, tentang ketuhanan, ya kita masuk di mana gitu loh. Ya, kalau kita terjebak hanya sebatas masuk di syariatnya, ya maka kita akan terjebak dengan tata cara atau aturannya, sehingga sholat sembahyang itu sebatas tentang gerakan, tentang aturan, tentang bacaan saja Mas Yahya. Artinya ritual saja yang kita jalankan, tidak mampu masuk di spiritualnya. Ajaran Syekh Siti Jenar ini juga bukanlah kalau kita masuk di makrifat Mas Yahya, ini bukan pelajaran yang mudah sekali, bukan Mas Yahya. Ini dibutuhkan cara berpikir yang luas, dibutuhkan ini cara berpikir yang terbuka, dibutuhkan kesadaran diri yang tinggi untuk kita mampu masuk ke sana Mas Yahya. Nah, pelajarannya Syekh Siti Jenar ini kan kalau sampai ditelan mentah-mentah, wah bisa kacau Mas Yahya. Urusan kita dengan Tuhan kita itu urusan pribadi kita. Mau pakai tata cara yang mana, mau beragama apa, mau menggunakan kendaraan, baju, bungkus, alat yang mana, silahkan sesuai dengan kenyamanan pikiran dan hatinya masing-masing. Kan begitu Mas Yahya. Nah, sedangkan untuk urusan kehidupan kita bermasyarakat, itu kembali tergantung bagaimana kita. Oh, aku harus beragama ini. Saudaraku, keluargaku, tetanggaku, sahabatku, aku harus beragama A, B, C. Untuk apa sih? Menjaga hubungan baik dengan sesama ini. Ini juga penting kan Mas Yahya? Iya enggak? Coba kalau Mas Yahya hidup di sebuah lingkungan, kemudian semuanya beragama. Mas Yahya hanya sendirian saja, tidak beragama, misalkan ateis katanya ya. Mas Yahya sendirian di situ. Mohon maaf, kira-kira bisa nyaman enggak Mas Yahya? Ya, pasti dimusuhi, dijauhi ya. Ya mungkin tidak semua, tapi setidaknya kita jadi nggak ada saudara. Betul enggak? Betul, ya. Di kegiatan-kegiatan keagamaan kita jadi nggak bisa terlibat. Betul enggak? Betul. Nah itulah karena kita hidup ini saling membutuhkan itu di sana sebetulnya Mas Yahya. Tetapi sekali lagi kalau bicara tentang ketuhanannya, ya mohon maaf,
bisa jadi nggak harus beragama pun kita juga mengenal Tuhan. Kan begitu Mas ya, Betul. kita juga bisa dekat dengan Tuhan. Nah ini yang harusnya dipelajari oleh kita semua, sehingga bisa tercapai keharmonisan di dalam menjalani hidup ini Mas Yahya. Bisa tercapai kedamaian, kerukunan, saling mengasihi, saling menyayangi gitu. Bukan berebut tentang, oh ajarannya wali ini, ajarannya syekh ini, ajarannya agama ini, agama itu. Tidak penting itu semua, karena apalah guna kita memiliki kendaraan, baju yang bagus, tetapi kita sendiri tidak mampu untuk menggunakan itu, memanfaatkan itu supaya kita bisa sampai di tujuan kita. Itu kan sayang sekali Mas Yahya.